Ya. Baik, anak-anak ibu, untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, adapun elemen besar dari dasar kejuruan pengembangan perangkat lunak dan GIM itu adalah perkembangan dunia kerja bidang perangkat lunak dan GIM itu elemennya. Sedangkan topik yang akan kita bahas nanti adalah bisa dibaca ya, meliputi perkembangan teknologi, ada pengembangan perangkat lunak dan GIM, ya, termasuk di dalamnya penerapan industri 4.0, ada manajemen pengembangan perangkat lunak dan GIM, serta isu penting bidang pengembangan perangkat lunak, contohnya dapat dampak positif dan negatif GIM, IoT, kemudian cloud computing, big data, information security, dan yang terakhir adalah haki dan pelanggaran haki. Jadi lihat di situ ada yang ibu bold, berarti kalau minggu lalu kita sudah bahas ya mengenai dampak positif dan negatif daripada GIM. IoT juga sudah kan? Nah, jadi apa kaitannya dengan haki itu? Apa itu haki? Hak atas kekayaan dan hak atas kekayaan adalah uang. Yang namanya kekayaan intelektual itu banyak jenisnya, ya kan? Nanti akan kita perdalam lagi. Jadi semua poin-poin penting tadi, baik dia IoT, kemudian cloud computing, information security, itu semuanya dilindungi oleh haki. Makanya haki itu dibahas di poin terakhir, gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas tentang haki dan pelanggaran pada haki pada hari ini. Nah, jadi kalau misalnya di buku ada yang menuliskan hak atas kekayaan intelektual. Ada juga yang menuliskan HI, gitu ya. Jadi hanya dijelaskan itu sama saja, ya. Jangan nanti disalahkan bukunya, ya. Sama buku anak kami belajar HI, bukan HI, gitu ya. Tapi itu sama. Kalau misalnya kalian lihat, misalkan waktu di buku lain nanti tulisan tentang HI, itu berarti sama juga dengan hak kekayaan intelektual. Baik. Nah, tujuan dan manfaatnya. Nah, jadi kita kalau misalnya mau belajar sesuatu, gitu ya, kita mau belajar satu topik, kita tuh harus tahu tujuannya apa sih, materi ini, manfaatnya di pelajaran itu apa sih. Jadi mau kalian pelajaran apapun itu, matematika, bahasa Indonesia, kalau ada topik pembahasan, kalian harus tahu dulu tujuan yang belajar ini apa, gitu. Manfaatnya apa? Kalau misalnya kalian bisa berpikir sendiri, bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa kalian apa ya manfaatnya belajar ini? Tanyakan ke gurunya. Ya, nah tujuannya apa kita mau belajarin hati? Yuk, hak atas kekayaan intelektual. Apa kira-kira tujuannya? Ayo, coba. Yang bisa, jangan takut salah. Oke, coba salah. Tujuannya apa? Tujuannya kita belajar ini apa sih? Biar kita tahu kayak cara mendapatkan hasil. Oke, kalau misalnya mana tahu nanti selalu lagi jadi peneliti gitu kan, dia punya suatu produk, dia nggak mau nih ini dipelajari oleh orang. Nah, jadi dia harus tahu ini gimana cara melindungi produk yang dia buat atau materi yang dia buat. Oke, bagus itu satu. Yang kedua apa? Lagi tujuannya kira-kira. Coba Raffi. Supaya kita mengetahui apa saja jenis haki dan pelanggaran dari haki. Oke, baik ya. Kita harus tahu jenis haki itu apa. Karena setiap produk itu pasti beda-beda nih tipe-tipe hakinya seperti apa, ya kan? Kemudian pelanggaran yang bakal didapat oleh orang yang melanggar haki itu seperti apa. Dan yang terpenting, ya, haki ini bukan cuma bisa diterapkan oleh seorang pencipta karya ya, tapi juga sebagai siswa kita juga harus tahu peranan kita implementasi haki ini di kehidupan sehari-hari. Kalau sebagai siswa implementasi haki itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Misalnya kamu siswa nih kan, ada orang yang punya suatu karya ataupun produk. Jadi kalau kamu sebagai siswa, bagaimana cara kamu menerapkan haki itu sendiri? Coba. Dikasih watermark. Nah, itu dia. Sumber bang, kalau mama yang berhak memberikan watermark itu yang
seminggu gitu ya. Lewat daripada itu pasti dikasihnya misalnya pakai Canva nih atau pakai editor Adobe Premiere misalnya yang trial tapi. Jadi pada saat kalian buat video ada watermarknya. Saya kan canva.com misalnya atau satu lagi Adobe Premiere gitu kan. Itu namanya watermark kan. Itu artinya apa? Berarti kita menggunakan versi yang trial. Tapi kecuali kalau misalnya kita beli tuh ya software yang berbayar, kita beli lisensinya, nggak ada lagi watermarknya, ya kan? Itu dia bedanya. Jadi kenapa kalau ini pakai yang trial yang gratisan gitu kan? Ini pakai yang berbayar. Jadi itu sebagai pelajar tadi benar yang dibilang Salwa. Letakkan sumbernya. Jadi kalau misalnya kalian sering disuruh buat rangkuman, buat jurnal, buat makalah gitu ya, menurut kajian nanti misalnya, gitu kan? Definisi di sini nih. Jadi kita tulis tuh sumbernya. Kalau misalnya kalian itu mengambil datanya itu dari buku, tuliskan judul bukunya apa, tahun berapa, halaman berapa, yang penulisnya siapa. Kalau misalnya dari internet juga demikian. Biasakan tuliskan sumbernya dari mana. Nah, kalian pasti pernah nonton TV ya, ada TV, masih dipakai nggak TV-nya di rumah? Misalnya nonton ada CCTV, apa benar? CCTV, ada kan program CCTV. Jadi dia mengambil video itu dari mana? Dari YouTube kan? Nah, ada nggak dituliskan di situ sumbernya? Ada kan? Apa tertulis di situ? Sumbernya adalah sumber atau source-nya YouTube gitu ya, kan ada tertulis seperti itu. Itu apa? Maksudnya mereka itu pihak televisi ya, berarti menghargai orang yang membuat video. Jadi dituliskan. Kalian juga demikian. Nanti presentasi begini menampilkan apa gitu kan? Tuliskan linknya apa. Itulah bentuk apresiasi kita dalam pengimplementasian aktif. Itu sebagai seorang murid maupun guru. Kemudian apa lagi? Saya misalnya beli software Office nih yang asli. Kemudian saya pengen kalian pakai juga. Lalu itu saya buat tag-nya. Supaya kalian bisa pakai. Kira-kira tindakan saya itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidak. Melanggar haki, ya kan? Itu melanggar haki. Jadi sebenarnya nggak boleh Nah, gitu ya. Karena biasanya kalau aplikasi-aplikasi contoh Office itu hanya satu serial number. Tapi kan di luar sana kadang-kadang serial numbernya sama bisa dipakai oleh beberapa orang. Karena kan ada seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Kemudian apa lagi? Kalau zaman saya dulu SMA itu lagi musim yang namanya VCD. Sebenarnya mungkin udah hilang gitu ya VCD ya. Semuanya langsung dari TikTok, nengok download lagu Spotify kan gitu ya. Kalau zaman saya dulu masih ada VCD dia yang punya buat itu banyak sekali orang yang jual-jual CD bajakan. Kalau saya beli berarti saya melanggar haki atau tidak? Iya, yang jual juga melanggar haki. Jadi sama-sama gitu kan, baik yang menjual maupun yang membeli dengan tujuan komersial, berarti itu melanggar haki, gitu ya. Kecuali saya buat video pembelajaran nih, saya share ke kamu, atau kamu minta ke saya, misalnya Bu, saya izinnya share ke teman-teman, boleh silakan. Nah itu tidak melanggar karena ada izinnya. Nah gitu dia ya. Oke, sampai sini paham? Oke, baik kita lanjut. Itu dia ya tujuan dan manfaatnya. Oke, nah untuk kegiatan kita pada hari ini, ya. Jadi kemarin itu saya sudah petakan mana-mana peserta didik yang bisa belajar dengan hanya membaca, gitu ya, atau fokusnya dengan membaca. Ada yang berdasarkan dengan melihat video. Jadi itu sudah saya petakan semua, ya. Jadi makanya sumber belajar kali ini nanti saya akan bagikan materi teksnya ke grup WA ya, nak. Dan videonya nanti saya tampilkan di depan. Ada gurunya satu. Oke, apa ya? Lalu yang selanjutnya adalah kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti diskusi kelompok itu saya yang bagi. Oke? Saya yang bagi ya. Baik. Nah, ini lagi panas, ya kan?
sudah muak, satu baris sudah muak. Jadi itu apa tandanya? Sudah mulai ngantuk. Kenapa bisa ngantuk? Karena lemas. Ya, kan bentuknya sama. Kalau nggak ngantuk, ini perasaan kali kita. Khusus sama saya ya. Jadi nanti yang paling baik itu buat berdua ya. Oke baik. Udah clear semuanya. Mungkin apa namanya bahunya itu memaskan aja, jangan tegang kali gitu ya, kan masih muda, ada tugas keluarga ya kan, karena tugasnya masih belajar ya. Oke baik, lemaskan dulu punggungnya, pinggangnya lemaskan. Masalah posisinya mau gimana aja boleh, mau tangannya di atas meja boleh, mau bersandar boleh gitu. Kakinya juga disesuaikan ya, jangan menggantung intinya, kakinya jangan menggantung. Tahu posisi duduk yang baik ya. Oke, kaki tidak boleh menggantung, ya kan? Benar, kenapa? Nanti takutnya sirkulasi oksigen kita tidak lancar. Oke, itu nanti kadang-kadang bisa. Oke, sejamkan matanya sejenak. Oke, baik. Pokoknya paling dengarkan itu suara saya ya. Jangan mikirkan yang lain ya. Oke, baik. Semuanya sejamkan matanya. Sudah, ambil nafas perlahan. Oke, buang nafasnya perlahan. Nikmati, rasakan oksigen yang kalian hirup tadi itu mengalir di dalam darah. Ya, tarik nafas kembali. Kemudian buang perlahan. Ya. Tanamkan dalam hati motivasi kalian datang ke sekolah ini untuk apa? Ya, pikirkan dan di dalam hati kalian ucapkan syukur yang sangat besar kepada Sang Pencipta bahwa kalian masih bisa merasakan udara yang begitu berlimpah. Rasakan udara yang kalian hirup dari ujung rambut sampai kaki itu terasa. Mati, pikirkan bagaimana kamu mampu bertahan untuk tetap fokus. Jadi nanti kalau di lab ini kan kalian nggak pakai sepatu ya. Jadi hati-hati di area-area yang ada listriknya ya. Ini saya jelaskan dulu sekilas hati itu apa. Ya. Ini tetap saya kasih bacaan ataupun sumber materi ke WA group masing-masing ya. Nah, bisa diperhatikan di depannya. Coba ini dulu ini, baca dulu ini. Apa itu hak? Pengadaan pembuat atau kami didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atau kekayaan intelektual sesuai dengan peradilan perundang-undangan di bidang. Oke, sumbernya di bawah ya. Sudah saya cantumkan. Jadi kalau mau cari dari mana sumbernya itu bisa. Jadi yang bagian step maaf dari bawah itu satu sumber ya. Saya tuliskan satu. Nah, jadi yang namanya haki itu dilindungi atau dibuat undang-undangnya. Ya. Yang namanya sesuatu yang sudah dilindungi oleh undang-undang, ya pasti memiliki apa? Hukum. Iya, pasti berlandaskan hukum. Apabila diingkari maka mendapatkan hukuman. Berarti itu jelas ya. Yang namanya hak itu dilindungi oleh hukum. Ya, mengapa demikian? Karena memang pemerintah kita itu sangat menghargai. Dan itulah bentuk apresiasi negara kepada para pencipta suatu karya. Itulah bentuk apresiasinya. Dan bagi yang menciptakan bagaimana dia juga dapat perlindungan hukum atas produk ataupun karya yang dia buat. Nah, jadi sama-sama menguntungkan ya. Jadi kalau seandainya terjadi yang pelanggaran haki, nah itu bisa diproses secara hukum. Nah, diselesaikan secara hukum, gitu ya. Nah, salah satu lembaga yang sudah menerapkan ini adalah ITB. Ya, tentu kalau tahu ITB apa? Institut Teknologi Bandung. Nah, ITB itu salah
sudah bisa apa saya bilang ya, mengeluarkan izin untuk suatu hak itu. Tentunya ada produk-produk haki yang bisa mereka beri izin seperti itu. Jadi nggak semuanya ke ITB. Contoh kalau misalnya seniman yang punya lagu kan nggak mungkin ke ITB kan, karena itu tempatnya para peneliti seperti itu ya. Nah, jadi memang ada beberapa karya gitu ya yang tidak di backup oleh ITB. Jadi kalau ITB ini biasanya varietas tanaman seperti itu ya, atau hak paten. Nah, itu ITB memiliki fasilitas untuk menyediakan itu semua ya. Nah, kemudian pembagian hak ini ada dua kategori. Ini kategori ya. Yang pertama itu adalah hak cipta dan yang kedua adalah hak kekayaan industri. Ya, bedanya apa nanti saya paparkan dengan jelas. Yang namanya hak cipta itu adalah hak eksklusif bagi penciptanya. Ya, berarti hak cipta itu haknya diberikan kepada si pembuat. Sedangkan yang di bawahnya hak kekayaan industri adalah hak yang diberikan untuk produknya. Nah, gitu ya. Bu, jadi kalau misalnya nih saya punya lagu, ya kalau penciptanya dapat hak cipta, gitu ya. Lagunya baru dapat hak kekayaan industrinya, gitu ya. Beda ya. Kalau hak cipta itu berarti untuk ke orangnya, yang penciptanya, pembuatnya, pencetusnya. Sedangkan hak kekayaan industri itu untuk produknya, barangnya, gitu ya. Itu bedanya. Jangan terbalik ya. Nah, yang namanya hak kekayaan industri itu terbagi lagi atas 6. Yang pertama, paten. Kedua, paten. Yang ketiga, industri. Yang keempat, yang kelima, jadi jangan terbalik ya. Nah, itu dia bedanya ya. Nah, jadi di sini di grup WA ibu kirimkan sumber belajar yang bisa kalian baca ya, karena di buku teks kan tidak ada, kita kan tidak dapat buku teks ya. Jadi saya coba cari sumber lain. Jadi nanti ini saya kirimkan ke grup WA ya makalahnya. Sedangkan untuk yang videonya ini saya akan tayangkan ya. Silakan nanti dicek WA-nya. Oke? Baik. Kita lanjut? Lanjut? Atau siap? Oke, baik, kita lanjut ya. Oke. Kita lihat dulu. Ya, semoga dengar ya. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak cipta, nah, kita jangan salah fokus. Tadi kan udah fokus, ya kan? Ngelihat yang lain, main dari pembelajaran aku. Jangan gitu. Ya kan? Oke, kita dengarkan bersama ya. Oke, sebentar ya. banyak di antaranya hanya disebabkan rasa malas atau kurangnya pengetahuan, terutama di sektor IKN. Apa jadinya jika tiba-tiba produk karya kita diakui oleh orang lain dan mereka dengan segera mendaftarkan hak cipta produk tersebut atas nama sendiri? Kalau rekan IKN, bila rekan IKN memiliki sebuah produk hasil karya sendiri, mengingat banyaknya kasus pelanggaran hak cipta, ada baiknya terlebih dahulu rekan IKN mendaftarkan hak cipta hasil karya tersebut agar orang lain tidak dapat mengakui produk tersebut sebagai miliknya. Hak cipta inilah yang akan
lain bernama Pak Anto yang juga seorang pengrajin tanduk ukiran. Ia mengetahui desain motif terbaru dari Pak Dodo dan berusaha menirunya. Tanpa diketahui Pak Dodo, Pak Anto diam-diam menjual kursi dengan desain ukiran yang sama persis, dan ternyata produk itu sangat diminati hingga Pak Anto kebanjiran pesanan. Rekan IKN, tahu tidak bahwa hingga saat ini banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hak cipta, tidak terkecuali di sektor IKN. Nah, saat mengetahui hal itu, Pak Dodo melaporkan kasus ini ke penegak hukum. Namun gugatan ditolak karena Pak Anto ternyata telah lebih dulu mendaftar. Ya, ada 4 dasar daripada AKI kan. Yang pertama, pencipta. Jadi kalau pencipta ini adalah orang yang menciptakan atau orang yang membuat. Ya. Yang kedua apa? Kedua apa? Ya, ciptaannya. Ciptaannya ini bisa berupa apa? Karya, boleh karya musik, yang lagu, apa lagi? Gambar, lukisan, gitu ya. Kemudian apa lagi? Bisa bentuk tulisan, buku, ya kan? Tulisan. Kemudian apa lagi? Si gue yang tanya langsung gue. Aplikasi ya. Ada yang jurusannya kan pengembangan perangkat lunak dan game. Mana tahu tamat dari sini buat startup sendiri. Tahu startup? Perusahaan kecil, ya kan? Startup itu perusahaan kecil, ya, yang membuat suatu aplikasi bisa, software bisa. Ya, siapa tahu nanti dari startup bisa jadi perusahaan besar seperti Facebook, Microsoft, Google. Jadi kalau misalnya untuk yang kecilnya itu disebut startup. Nah, kalau di sini ada yang hobi buat website, gitu kan? Website itu bisa diperjualbelikan nggak? Bisa nggak? Bisa. Kompetitor, gitu kan? Nah, tapi mau template seperti ini, basicnya seperti ini, aksesnya ini, gitu. Bisa kan? Bisa. Kemudian ada lagi customer lagi. Boleh nggak kalau misalnya yang menciptakan itu memberikan bentuk source code-nya itu kepada konsumen yang lain? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Tidak boleh. Jadi jenis untuk gini. Jadi kalau misalnya kayak startup gitu, ada aplikasi yang dibeli itu hanya menyimpang saja, ada yang memang beli sama source code-nya. Misal, kamu buat aplikasi sekolah, ya kan? Nah, kalau misalnya ada misalnya satu ini mau beli aplikasi ini sama saya, pakai komplit, mulai dari pembayaran, input data, output dan sebagainya, misalnya, mau mengambil keseluruhannya, itu boleh. Tentu harganya berbeda kalau ngambil sama soft code-nya. Dan soft code itu kalau sudah dibeli secara keseluruhan, saya tidak boleh lagi menjualnya kepada yang lain. Karena yang dibeli itu sudah satu paket sama soft code-nya. Tapi ada juga kadang-kadang, ya biasanya digunakan oleh e-commerce. Dia pengen usaha online gitu ya, jual baju, jual apa segala macam, mau pakai website tuh. Tapi dia nggak sanggup bayar kalau misalnya belinya sama sosoknya. Jadi dia hanya numpang user. Jadi dia punya akses tuh masuk ke dalamnya. Itu bisa. Tapi itu biasanya pakai batasan waktu. Misalnya mau sewa berapa tahun? Saya tahun ya. Nah, kalau habis masa waktunya, ya udah software itu dipegang oleh yang buat. Lain ceritanya kalau misalnya yang beli itu, ya konsumen yang membeli itu memang sama source code-nya semuanya, dari database-nya, kemudian tampilan interface, layout dan sebagainya ya, koneksinya segala macam itu dibeli, itu beda cerita. Itu tidak boleh disebar-sebar karena bisa jadi takutnya bisa sama aplikasi dibeli ini sama di sekolah lain misalnya. Nah itu bisa dikenakan atau dituntut kalau seperti itu. Kan kami sudah beli. Kecuali kalau programmer ini hanya mengubah-ubah
background. Nah, itu udah jadi ciptaan yang berbeda. Sama kayak kalian misalnya buat makalah, copy paste harus nanti diedit supaya tidak dijat sebagai plagiat. Jadi dikasih tugas sama gurunya, copy paste semuanya. Ternyata halamannya itu nyangkut di situ kan kelihatan jadinya copy paste tapi tidak diedit. Nah, itu juga tidak boleh. Gitu ya. Itu yang bisa kita maknai. Itu yang kedua tadi. Pertama penciptanya, yang kedua itu adalah cipta. Yang ketiga apa? Hak cipta itu sendiri. Ya, hak yang diberikan kepada atau hak eksklusif yang diberikan kepada penciptanya. Dan yang keempat apa yang terakhir? Pemegang hak ciptanya. Ini kemarin ada yang bertanya ya di kelompok lain kan. Siapa sih pemegang hak cipta itu? Nah, ini sudah terjawab. Yang bisa memegang hak cipta itu yang pertama penciptanya. Yang kedua adalah yang diberi izin, ya, untuk dijadikan pemegang hak cipta. Yang ketiga, orang yang diberi izin lagi, jadi bisa lebih dari satu orang tuh yang memegang. Nah, gitu. Biasanya kalau perusahaan besar, pemegang hak ciptanya itu pasti lebih dari satu. Ya, lebih kepada organisasi biasanya seperti itu, ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan diskusi. Ya, untuk tugas atau kegiatan pembelajaran ini adalah diskusi kelompok, ya. Dimana nanti satu kelompok saya bagi 5 sampai 6 orang. Jadi nanti apa saja yang dibahas itu mengenai hak kekayaan industri. Ada berapa tadi hak kekayaan industrinya? Ada 6. Seperti itu ya. Jadi nanti tagihan tugasnya itu Anda bebas memilih. Mau kami buat video boleh, ya. Mau buat dalam bentuk presentasi juga boleh. Boleh buat dalam bentuk rangkuman atau ringkasan juga boleh. Itu terserah Anda mau yang seperti apa. Sesuaikan dengan peralatan yang Anda punya. Ya, kalau memang jago untuk menggambar, buat dalam main web juga boleh. Ya, oke. Pembagian kelompoknya, oke. Nanti kan sama-sama ya. Jadi saya harap tidak ada yang komplain untuk pembagian kelompok ini karena sudah saya sesuaikan. Ya. Nanti kelompok 1 boleh berpindah ke sebelah sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang, 4 di sini, 5 di sini, 6. Oke? Oke, kelompok 1 Maica, Gusti, Ade, Alif, Alfarusi, Fatan. Boleh pindah ke boleh pindah ke kelompok 1 di meja paling ujung ya. Kelompok kedua Dea, Suhaimi, Habib, Muhammad, Arif Muhammad, Iqbal, Lau, Faras dan kawan-kawan di meja 2. Di sini ada ya. Oke, yang kelompok 3 Rafli, Mati, Dafa, Redri, Najwa. Di ujung ya. Kakak. Silakan duduk dengan tenang ya. Nanti tim. Oke. Hati-hati ya, nak. Ada kabel nak? Hati kabel. Oke. Nah, yang kelompok 4 Salwa, Isi, Jihan, Dimas, aku, Meli, ya, itu kelompok 4. 1, 2, 3, 4 di sini, ya. Silakan duduk di sini. Oke. Jadi bersyukurlah jadi yang kelompok 1 bisa milih ya. Yang kelompok 6 jangan berkecil hati karena sisa pilihannya. Oke, kelompok 1 kenapa? Kenapa? Oke, AKTN. Oke ya, AKTN. Berarti AKTN tidak boleh diambil lagi ya. Oke, kelompok 2 tentang apa? Lagi. Oke, kelompok 3. Rahasia dagang. Yang keempat. Oke, desain tata letak industri. Kelompok 5. Tadi ini apa? Desain industri. Ini desain desain dan yang terakhir terpaksa tentang Oke, jadi ya tugas kelompok hari ini adalah Ananda yang pertama sekali tentukan siapa yang mau dijadikan ketua kelompoknya. Ya, tentukan masing-masing, jangan salah pilih ya. Pilih ketua kelompoknya siapa, ya. Kemudian tentukan nanti yang jadi moderatornya siapa, yang jadi pematerinya siapa, dan yang jadi notulenya siapa. Itu dulu ditentukan ya. Nanti kalau sudah ditentukan, tuliskan di kertas nama-namanya itu, posisinya sebagai apa. Nanti serahkan ke saya. Oke, saya harap
penulisnya. Tapi kalau kadang-kadang tidak dituliskan siapa pencetusnya ya, tuliskan aja atau kopikan aja address linknya. Oke? Jadi nanti tolong cari informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai hak kekayaan industri yang telah kalian pilih bersama. Ya, mulai dari pengertiannya apa, contohnya seperti apa, lalu pelanggaran yang pernah terjadi khususnya di Indonesia, apakah pernah terjadi pelanggaran. Kemudian jangan lupa juga cari tentang undang-undang yang mengatur itu, ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Diam. Ada yang mau ditanya? Sudah jelas? Sudah. Oke, selamat berdiskusi. Oke, selamat berdiskusi. Siapa yang senyum-senyum? Siapa? Lucy. Lucy. Kan seperti yang ibu tuliskan yang pertama. Apa tadi? Awali dengan senyum aja. Materinya ya. Oke, kelompok 5 nih ya. Jadi yang lain, ya Nak ya, yang lain boleh sambil melanjutkan dan sebagian mendengarkan ya. Jadi audiens yang baik ya Nak, tertib kita ya, sama-sama ya. Oke, kelompok 5 silakan maju ke depan lah ya, sini Nak. Kursinya juga dari sini disusun boleh. Ya duduk aja nggak apa-apa sini. Kursinya diletakkan di depan aja sambil duduk nggak apa-apa. Silakan, ya. Yang jadi operator boleh lah duduknya tetap di situ sih Tomki, nggak masalah. Waktu di sini aja. Sebelah sini, laptopnya sini bawaannya. Nggak bisa. Yang lain jadi audiens yang baik ya Nak, tertib ya. Bisa? Oke baik, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 sudah selesai berdiskusi mengenai materi desain tata letak sirkuit terpadu. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya yaitu Sofia Bianti Mandares, Amelia Dinda Putri. Kemudian kami akan langsung masuk ke materinya yaitu pengertian desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Imandari. Hukum desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri, untuk atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Selain itu, desain tata letak sirkuit terpadu juga merupakan objek perlindungan undang-undang sebab sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah 1. Pendesain atau menerima hak tersebut dari pendesain. 2. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa secara bersama. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama bila perjanjian lain. Selanjutnya akan
Dibacakan oleh Sanam. Contoh desain tata letak sirkuit terpadu adalah osilator dalam radio dan motherboard dalam komputer. Karena fungsi yang penting sirkuit terpadu, maka diperlukan adanya perlindungan atas hasil desain tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amelia. Perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Objek desain tata letak sirkuit terpadu yang dilindungi adalah yang orisinal. Yang dimaksud dengan orisinal adalah apabila desain tersebut merupakan hasil karya desain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya desain lain. Dan selanjutnya dibacakan Pelanggaran dan sanksi. Bagi mereka yang melanggar desain tata letak sirkuit terpadu yang telah terdaftar dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta. Nah, jadi itu adalah hasil diskusi kami yang sudah dibacakan oleh teman-teman saya. Di sini kami akan memberikan teman-teman untuk memberikan saran atau pendapat dari hasil diskusi kami. Apabila ada yang kurang, bisa teman-teman koreksi. Kami persilakan. Apa ada yang mau memberikan saran atau kritik dari hasil diskusi kami tadi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Salwa Madila dari kelompok 4 ingin menyampaikan saran. Penyampaiannya sudah bagus, namun mungkin terlalu terburu-buru, mungkin karena grogi, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk Salwa atas sarannya. Kemudian nanti untuk kedepannya kami akan berbagi lagi dan lebih santai lagi untuk menyampaikan diskusi. Nah, ada lagi teman-teman yang mau memberikan kritik atau saran dari hasil diskusinya? Ada? Yang laki-laki lah, kita laki-laki satu, perwakilan, ayo. Nani. Ada? Kalau nggak ada, biar kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya mengenai materi yang sudah kami sampaikan. Kalau ada teman-teman yang belum ngerti, silakan Patan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patan Ardia Pertama dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, siapa pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu? Terima kasih Patan. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Prasetyo. Aku malah capek, nggak apa-apa. Apa manfaat dari desain tata letak sirkuit terpadu? Terima kasih. Tengok meja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan ya. Perkenalkan, nama saya Desi Raditya dari kelompok 2 yang bertanya bagaimana negara memberikan perlindungan atas desain tata letak sirkuit terpadu. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada? Kalau nggak ada, dari ibu mau nanya. Kok ibu nggak mau nanya? Kalau tidak ada, biar kami tutup, biar kami cari dulu jawabannya nanti kami sampaikan. Oke, kami izin diskusi dulu untuk menjawab pertanyaan dulu. Thank you. Kami akan menjawabnya dimulai dari Anda. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Patan. Siapa pemegang hak desain letak sirkuit terpadu? Yang berhak memperoleh hak desain letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Gimana Patan? Jelas? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas Prasetyo. Apa manfaat desain tata letak sirkuit terpadu? Sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual atau mengedarkan barang yang di dalamnya tidak ada persetujuan dari si pencipta barang. Bagaimana nih Mas? Jelas? Jelas. Terima kasih sudah menjawab dari pertanyaan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dia, yaitu bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap
desain tata letak sirkuit terpadu. Hakim mencantumkan undang-undang sebagai perlindungan hak cipta atau karya, sehingga apabila ada yang menjiplak atau meniru karya seseorang sudah ada hukumannya dan tertera dalam undang-undang tersebut. Misalnya, motherboard dalam Asus itu kan setiap komputer motherboardnya berbeda. Apabila ada yang meniru motherboard Asus, maka bisa dikenakan denda ataupun hukuman yang sudah disediakan di undang-undang tersebut. Terima kasih. Kami sudah dijawab pertanyaan teman-teman. Apakah ada pas jawabannya? Terima kasih. Baik, selesailah presentasi kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Kedepannya akan kami perbaiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih close lah. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5. Memang apa yang dibahas ya pada saat pemaparan tadi sudah cukup lengkap saya rasa, mulai dari pengertiannya, kemudian undang-undang yang mengatur tentang desain tata letak sirkuit terpadu, lalu ada di situ juga tadi mencakup siapa-siapa saja sih yang boleh atau memiliki pemegang hak cipta gitu ya. Sebenarnya ada tadi di layar, mungkin si faktornya sedang ngantuk ya, kelihatan. Ada itu di layar tadi Pak. Tapi itu nggak apa-apa. Itulah gunanya bertanya kan. Nah kemudian sumbernya ya, nggak ada yang ngecek tadi sumbernya ada nggak? Ada. Tidak ada. Nanti lain kali ditambahin ya Pak. Jadi tadi pas dikumpulkan itu sumbernya sudah tertera ya. Saya juga apresiasi kepada anak-anak ibu yang sudah menanggapi dan memberikan pertanyaan. Itu berarti membuktikan bahwa Anda bisa menjadi audiens yang baik ya. Jadi kalau kita mau didengar orang gitu ya, kita harus belajar mendengar terlebih dahulu. Oke. Dari pemaparan teman-temannya ada lagi yang belum mengerti? Yang belum dimengerti atau belum pas ini? Atau saya tambahin sedikit ya tentang desain tata letak industri gitu ya. Jadi contoh yang paling dekat dengan kita itu adalah motherboard di handphone, di laptop, di komputer. Itu dia ya, desain tata letak sirkuit terpadu itu adalah motherboard contohnya. Ya, jadi kayak yang disampaikan sama kelompok 5, motherboardnya merek Asus dengan mereknya Acer pasti berbeda. Nah, dan setiap rancangannya itu wajib dilaporkan atau dikasih atau diberikan dilaporkan kepada hak kekayaan industri ya. Tujuannya apa? Supaya menghindari ada orang-orang yang tadi ya, seperti contoh video yang pertama ya, contoh video yang tadi itu mengenai kursi aja kan, adalah mengenai kursi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Apapun dia produknya, mau dia barang, mau dia dalam bentuk karya, penelitian ya, itu wajib didaftarkan. Kemana didaftarkan tadi? Kemana didaftarkan IKM. Intelektual. Didaftarkan dulu. Ya kan? Setelah didaftarkan, barulah kita diarahkan ke bagian yang mana. Hak kekayaan industri kita yang bagian mana? Apakah mungkin dalam bentuk lagu, merek, contohnya. Kalau hak merek berarti kan setiap produk itu kan ada merek ya. Nah, kalau misalnya terjadi pemiripan, itu bisa dilaporkan. Nah, itu merek, ya. Di produk pasti ada merek, barang itu pasti ada merek, elektronik pasti ada merek. Baik dalam bentuk logonya, penamaannya, kalau dirasa mirip dan mungkin merugikan, gitu ya. Kan ada tuh yang mencoba dimirip-miripkan, sehingga merugikan yang punya nih. Nah, itu bisa dilaporkan. Seperti itu ya. Nah, bagus sekali. Sekali lagi saya apresiasi kepada kelompok 5 dan juga anak-anak itu yang sudah aktif dalam kelas. Oke, kita tepuk tangan bersama. Saya berharap kelompok lain yang punya presentasi bisa lebih baik ya, dan semakin baik depannya. Jadi apa-apa saja tanggapan dari anak-anak sekalian itu bisa dijadikan pelajaran untuk diri sendiri. Kalau tadi kata Salwa penyampaiannya agak buru-buru misalnya. Jadi kita nanti misalnya yang di depan memaparkan materi, ya jangan terburu-buru, gitu ya. Jadi ambil pelajaran yang bermakna. Oke? Baik. Karena jam
hari ini. Bu, saya hari ini bagaimana? Emosi kalian hari ini seperti apa? Apa yang kalian senangi pada saat kegiatan pembelajaran? Oke, silakan. Oke, baik, silakan Putri. Boleh berdiri Bang, biar dengar. Nah, Harapan saya untuk perjalanan pada hari ini itu saya merasa sangat senang dan juga tenang karena suasana dari ruangan ini juga dan juga secara guru menyampaikan materinya dan juga teman-teman tadi diskusi lalu juga presentasi ke depan membuat positif itu bertambah dan juga mudah untuk impact. Jadi saya Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Raffi. Oke, satu lagi lah perwakilan dari yang perempuan dulu. Ayo. Siapa? Jangan malu-malu. Oke, silahkan Salimah. Oke, dalam pembelajaran ini kita jadi berpikir lebih kritis karena berdiskusi bersama dan juga menciptakan karya kayak membuat PPT dalam hasil diskusi tersebut. Jadi pelajaran hari ini menyenangkan. Oke, alhamdulillah. Oke, kasih tepuk tangan untuk yang menyenangkan. Oke, kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar bukan cuma karena saya, tapi juga karena keaktifan dan peran dari Ananda sekalian. Jadi terima kasih atas masukannya, atas refleksinya pada hari ini. Saya berharap bisa berjumpa di lain kesempatan dengan suasana yang lebih menyenangkan lagi, gitu ya. Dan saya juga berharap Ananda semua bisa jadi lebih aktif. Yang tadinya malu-malu jangan takut-takut banget menyampaikan pendapat. Tidak ada yang menertawakan, ya kan? Belajar komunikasi. Jadi nanti speakingnya bagus. Jangan nanti ngomong itu aja. Jadi mereka aja yang terasa keterampilan berbicaranya. Jadi anak-anak yang malu kan udah saling kenal nih semuanya ya. Tidak ada yang mengejek ataupun mencela gitu. Kita semua sama-sama belajar. Saya juga sebagai guru punya banyak kekurangan. Jadi saya juga tahap belajar. Seperti itu ya. Baiklah anak-anak ibu sekalian. Untuk mengambil keberkahan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup kegiatan belajar kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sekarang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di hari dua minggu lagi.